Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi ma sabaq nasal haqqil haqqal hadith siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddih lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma a'tina min ilmi wa zidna min ilmi wa akrimna min taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah lana fathan qariban. Allahumma inna nas'aluka ilman la yudhi'u masyraba safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatih wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat sehat walafiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab khusus yang umat Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan khusus atau keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka yang minggu yang lalu sudah kita bahas, yaitu tentang masalah ia menolak, yaitu orang yang terkena sakit maka mempunyai keistimewaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah SAW menggambarkan banyak sekali daripada umatku kata Rasulullah yang mati dalam keadaan syahid. Nah, syahid ini dikatakan oleh ulama ada syahid dunia dan ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia yaitu ketika mereka itu meninggal, yaitu dalam keadaan tenggelam atau dia meninggal mungkin naik pesawat meledak, itu syahid dunia dia dapatkan. Tapi syahid dunia wal akhirat yaitu seperti orang yang jihad fisabilillah. Mereka itu jihad fisabilillah, kemudian terbunuh di dalam perang karena membela agama Allah, itu yang dinamakan syahid akhirat, dunia dan akhirat. Nah, salah satu keutamaan lagi yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abi bin Abbas al-Maliki, fadail fadail allati akhbar biha sallallahu alaihi wasallam ma jaa fi fadl, yaitu tafsir al-mauta wa takfir wa khafran anil qubur lahu sallallahu alaihi. Jadi keutamaan yang Allah berikan, yaitu keutamaan orang yang datang kepada orang yang mayit. Ada yang meninggal kita datang, kemudian kalau untuk memandikannya dan mengapakannya dan juga sampai menguburkan, mensolati. Nah, ini termasuk fadilah yang sangat besar. Dan orang-orang yang terdahulu dia mengambil daripada manfaat atau mengambil daripada pahala yang sangat besar bagi orang yang memandikan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man ghasala baitan faqad ma'alihi wa farallahu arba'ina kabir wa man hafra akhihi wa hatta yuhibbu aw yadfa ka'annama askar sakana hatta yul'ad. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memandikan orang yang mayit. Jadi ada orang yang meninggal, kita mandikan. Nah, setelah kita mandikan, hatman ada kita menyimpan atau tertutup. Mereka tersebut tidak mau ditonton. Jadi kalau orang yang meninggal itu jangan kita tonton, kita tidak mandikan.
Sampai disunahkan kalau pacar dituntut kalau tidak boleh satupun yang apa, yang memandangnya atau menengoknya. Ada juga artinya ada tetapi apa sakit ibaratnya tertutup. Ya, ada masalah ibaratnya mandi itu dalam keadaan tertutup. Ya, tidak boleh itu ibaratnya di langit itu terbuka ya tutupnya. Kalau ada jendela juga tertutup. Itu disunahkan. Nah, ini kalau jadi jangan sampai ada orang yang apa memandangnya ketika orang yang untuk memandikan. Dan kadang-kadang kita kan ibaratnya kalau nak memandikan mayat ada yang menjadi orang ininya tidak boleh. Tambah lagi yang meninggal itu bukan muslimnya lagi. Ya, ini haram hukumnya kalau mereka selain daripada muslim untuk dia memandikannya. Nah, kemudian dikatakan barang siapa yang memandikan hadapan alaih menutupi air menutupi. Biasanya kalau meninggal ini hal-hal itu pasti ada. Yang mungkin mereka tersebut menengok daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti tukang mandi. Nah, jadi tutupinya. Nama manu bentuk wajah atau apa tutup. Nah, kemudian ghafirallahu lahu al-ba'id al-kabirah. Maka Allah akan menghapus dosa 40 dosa besar. Jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan man hafal akhi, barang siapa yang menguburkan saudara sampai ke liang kubur, dijibu al-yarfa nama askan fi maskatan al-hatta al-an. Maka dia Allah akan berikan tempatnya, disiapkan tempatnya ibaratnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah. Jadi kalau penting sekali kalau dulu kalau memandikan. Nah, sekarang ini kan Ustaz, mana kalau seandainya kita sekarang ini kan sulit, tapi kita dengan bayaran, tapi niatnya lillah. Jangan sekarang ini kan niat dia ditarif, maka tarif. Jangan. Kalau dia memang dia mandikan, kemudian dia disiapkan, dia nak lanjut gambar itu kan lillah. Kecuali dari orang yang tidak memberikan tarif. Beri tarif berarti ketika itu dia memang dihaji lillah, bukan dihaji dari yang lain. Nah, begitu juga dikatakan. Barang siapa yang memandikan di dalam riwayat yang lain katanya, barang siapa yang memandikan si mayit kemudian menutup daripada air atau apa, katanya ghafirallahu al-ba'id maka Allah akan menghapus dosa 40 kali. Wa man kafa baitan kasallahu min sudud wa istaghfir jannah. Barang siapa yang menutupi menutupi si mayit tersebut ngapani, maka Allah akan memberikan kasar. Allah akan memberikan pakaian sutra untuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu tidak bisa berinfak, berinfak dulu sampai sekarang alhamdulillah. Kalau seandainya siapa yang meninggal, ada meninggal butuh kain putih, disiapkan sudah untuk disiapkan. Jadi tinggal kalau meninggal tidak dibayar, yang disiapkan kain putih. Nah, subhanallah. Siapa yang menutupi auratnya memberikan ini, maka Allah akan memberikan pakaian kelak di yaumul qiyamah ketika dia menghadap kepada Allah. Dan barang siapa yang mengikuti dan menguburkan muslimin tersebut, fa'ajaba fihi Allahu lahu min ajri ka'ajri sakin maskana ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan memberikan yaitu tempat yang tempatnya itu paling nikmat kelak di yaumil qiyamah. Jadi kalau ada rumah masjid ketika meninggal, kalau baca jangan sampai mensolat ini. Kalau kita mampu, setelah kita sholat kita temani sampai ke liang kubur, sampai kita berliang kubur. Karena dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ketika orang yang sholat itu dapat akhirat, nah kemudian orang yang mengantar sampai ke kuburan mendapatkan akhirat. Waman huwa kirat ya Rasulullah, kirat yaitu seperti bulu yang besar. Jadi atau 20 yang besar. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita tinggalkan yaitu hal yang
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain katanya man hafala qabran banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menyiapkan orang yang masuk di liang kubur yang untuknya, maka Allah akan buatkan pintunya atau ibarat kata di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada rumah di dalam surganya Allah. Jadi hal-hal yang seperti juga Allah berikan balasan. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ketika kita memberikan kain kafan, ketika kita mengikut keduknya, ketika kita takziah, doa, seluruhnya kita dapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah daripada ini hadis banyak, ada beda jauh karena ada hadis yang sama kita akan tanyakan. Kemudian setelah itu juga Allah berikan keutamaan juga bagi seorang yang orang yang meninggal tersebut agar meninggal orang yang melakukan sholat atau menyaksikan sholat anda mensyahid jenazah hatta yusalli alaiha. Jadi kalau seandainya ada yang meninggal, maka kita saksikan dan sampai kita ikut sholat. Jadi sholat itu, maaf sekarang ini kalau ada sudah meninggal, uang banyak duduk di luar, nunggu di luar, sayang. Kenapa? Karena sholat ini bisa menyelamatkan si mayit dan itu bisa memberikan pahala bagi orang yang menjual. Jadi jangan kalau sudah ada meninggal, jangan kita mudah keluar, ikut sholat. Pahalanya besar. Atau Rasulullah SAW seperti orang yang mendapatkan gunung Uhud. Nah, jadi kalau ada yang meninggal, ikut sholat. Cuma 4 takbir, bukan 4 rakaat, 4 takbir. Allahu Akbar, 4 takbir. Tapi mempunyai nilai ibadah sangat besar. Nah, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Anna man syahida janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratan, wa man syahida hatta tuqal falahu qiratan." Wa qila al-qiratan ma qalah bintu jabalin 'azimatin. Atau dikatakan apa yang dimaksud kalau yang ikut jenazah salati Rasulullah, maka dia dapat qirat. Dan barang siapa menyaksikan dia dikuburkan, maka dia dapat 2 qirat. Jadi 2 kali tidak. Paman huwa kira ya Rasulullah, apa yang berat? Yaitu gunung yang besar yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mengatakan seperti gunung Uhud gitu. Besarnya kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagi seseorang yang mensolati, dia mendapatkan kemuliaan. Dan disolati juga dia dapat, yang mensolati si mayit itu juga dapat kemuliaan. Sampai dikatakan katanya kemuliaan bagi orang yang mensolati si mayit tersebut, yaitu ada salat yusalli ada musafa'ah. Orang yang mensolati mayit itu dia dapat syafaat. Sebab kalau seandainya selagi dia banyak mensolati, selagi dia dapatkan syafaat. Itulah kalau meninggal hari Jumat itu, kenapa habis sholat Jumat itu sudah sholat kami? Kenapa? Pengaruh orang yang mengabur, orang yang ibadah menyolat itu pengaruh bisa memberikan syafaat bagi orang yang jenazah tersebut yang meninggal tersebut, dan yang mensolatkan dapat pahala. Sampai katanya mamin majid tusalli alaihi ummat minal muslimin yablugu bi'at kulluhum yashfa'una la illa sabi'at la sabi'al bi. Dikatakan tidaklah seseorang mayit ketika disolati oleh orang muslimin itu sampai mi'ah, sampai 100 yang mensolati 100 itu. Padahal katanya illa sabi'al aku, kecuali Allah memberikan syafaat bagi si mayit tersebut. Kalau bukan kau yang berikan syafaat. Anda dulu ingat masih di Pondok Bekasi ada Betawi. Ketika sholat itu habis sholat tiba-tiba gini. Enak tiba-tiba gini. Kenapa? Karena dia sudah mensolati, ikut mensolati, sudah meringani orang yang ada yang si mayit tadi di dalam
di dalam jenazah, meringankan daripada dosanya, memberikan daripada syafaatnya. Tadi yang sholat. Itulah kalau mau sholat lagi. Habis itu waktu itu duit apa? Duit masa lalu dia tidak punya mahal. Itu ada, tapi ada yang bagus. Tapi kadang-kadang yang ingin mau jadi kapan lagi lah, mati lah. Itu kan dulu di foto itu kan Pak. Memang kalau ngerti gimana ada saya. Jadi kita ngomong juga, apalagi memang tidak. Senang kan, ya tak. Tapi subhanallah dulu kan, aku habis sholat kan di bawah ibu sih, di bawah ibu subhanallah, ya tak. Termasuk besar ada dalam dulu. Nah, ini. Jadi subhanallah ada masalah, sebab kita bersolat ini kita berdoakan dia. Nah, wafi riwayat katanya malu tu yusalli alaihi mi'a illa ghafarallah. Katanya, tidaklah seseorang itu orang laki-laki ketika bersolat di masjid uangnya yang 100 orang, kemudian Allah menghapuskan dosanya. Allah menghapuskan dosanya. Jadi dalam kalau seandainya dia ada yang meninggal, perlu orang sholat, dia tidak apa. Ya, sekarang mungkin jual atau untuk makan habis itu makan dapat biar dia ikut sholat. Ya. Kenapa orang yang sholat ibadah itu 100 itu umumnya lagi Allah menghapuskan dosanya. Sebanyak itu. Suara. Ya. Kemudian daripada Malik, Nabi Rasulullah SAW menyebut Malik Muslim Yahud fayusli ada alaihi thalath sufur ila muslimin aw jannah aw islaha dakhala jannah. Di dalam riwayat yang lain katanya kalau kita tidak nyampe kita tidak nyampe sampai 100 orang. Jadi bagaimana? Jadi dikatakan buat 3 soft. Jadi walaupun dia dah terlalu lagi, dibuat 3 soft. Sunnah memang disunnahkan. Riwayat dikatakan barang siapa yang mensolati dibuat 3 soft, illa awjaba aw istahakat dakhal jannah. Dalam riwayat katanya dia berhak mendapatkan surga Allah SWT. Wa fi riwayat dikatakan bukan berhak, jadi pahala seperti dia dapatkan surga. Nah ini. Jadi kalau pahala surga berarti dakhal jannah. Istahakat tidak halal. Jadi kalau seandainya kita memang tidak kami, nah buat 3 sote. Nah, apa sini 3 buat 3 sote. Nah, ini. Kenapa dia akan mendapatkan pahala seperti dia mendapatkan surga dari Allah. Nah, kemudian Malik rahimahullah ta'ala katanya istilah ahli jenazah Jazakallahu ta'ala sufur fil hadis. Maka Rasulullah SAW man azza musibah musabah para mislu ajr salih. Nah, dan barang siapa yang kemudian karena terlibat kata musibah kita kita berikan ini, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan musibah, tidak dari pahala. Nah, itulah jadi dianjurkan ketika ada yang meninggal, maka buatlah ibadah itu 3 soft. 3 soft kalau dia tidak sampai maka lebih. Kalau dia sudah sampai 100 soft, dia tidak perlu lagi pakai 3 soft. Tapi kalau seandainya dia ibadah tidak kurang daripada 3 soft, maka boleh lebih seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka lagu ibnu Bidul atau Isbat maka itu terlalu untuk menjemah binan nas maka faqaratun nada asal kerja ijtama wa akhbar qalatu taqulu arba'una maka kuntu na'am qala ahbidu fa inna sa'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ويقول الناس أربعون رجلا لا يشرك بالله شيئا إلا شفاعة الله فيه. Kemudian diriwayatkan daripada Rawahul Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Maka diriwayatkan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika meninggal maka anaknya meninggal ikut anaknya meninggal. Kemudian
Dia tanya dengan apa cara itu untuk ya, dia perlu dengan perlu katanya untuk baik jadi kita masih waktunya namanya jadi di luar kandungan tanya kandungan ada berapa jumlahnya? Nah sekitar 40 orang. Jenazah masih di dalam rumah. Ditanya dulu berapa jumlahnya? Jumlahnya 40. Nah sudah kalau seandainya 40 keluar lebih artinya 16 keluar. Kenapa katanya? Aku mendengar Rasulullah SAW. Aku dengar juga Rasulullah SAW katanya ngomong, tidaklah seseorang itu mati kemudian orang yang bersolat itu 40 orang, tapi la tusyriku bihi syai'an. 40 orang itu yang tidak syirik kepada Allah. Illa katanya illa syarallahu fi, kecuali Allah memberikan syafaat bagi sebagian tersebut. Karena sebab yang bersolat ke 40 orang. Jadi riwayatnya kalau seandainya tidak bisa ibaratkan 100, ya berarti 40 juga ada riwayatnya. 40 tapi syaratnya la yusyrik billah, itu yang tidak syirik kepada Allah. Subhanallah ya. Dia hal-hal yang ini tidak kita untuk sebenarnya karena kami seseorang yang meninggal itu luar biasa. Jangan ketika kita ada orang yang meninggal, ya habis itu sudah selesai. Tidak. Orang yang meninggal itu subhanallah, ya tidak kita bisa bayangkan sampai dia ketakutan itu luar biasa. Nah banyak cerita-cerita tentang bagaimana rasanya ketika dia meninggal. Ya, ini belum kita bahas. Tidak usah kita bawa bahas yang cukup dulu. Nah kemudian dalam hadis yang lain katanya sampai dikatakan oleh wa akramu subhanahu wa ta'ala hadil umatul aidan faidat asnan. Dan ada katanya ya Allah minkum alamat al-khair wa dalla al-huda wa syahadatu shadiqan ala husnul hal wa khairul mal. Jadi juga termasuk ya, bagi orang yang ibaratnya meninggal, setelah biasanya kalau kita meninggal kan kita mengucapkan isyhadu, kalau seandainya laki-laki isyhadu annahu min al-khair, kita ngomong khair. Kalau itu perempuan isyhadu annahu min al-khair, kita ngomong khair. Ini ada dalilnya. Ya, jadi memang katanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW ada lagi berjalan, ada seorang jenazah yang berjalan, maka ada sahabat yang memuji-mujinya, memujinya orang ini, masya Allah, baik apa katanya. Kemudian Rasulullah ngomong wajabat. Maka Rasulullah berdiri lagi. Datang lagi jenazah datang, Rasulullah berdiri. Disunahkan ketika orang jenazah datang, Rasulullah berdiri lagi. Maka ada sahabat ngomong lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini kurang bagus tak? Kata Rasulullah, wajabat. Sampai 3 kali Rasulullah. Maka Sayyidina Umar ini pengen memberanikan dirinya. Maksudnya apa nih? Tadi yang ada yang berdiri dipuji orang yang masya Allah, maka wajabat. Wajib. Yang ingin jelek wajib. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah kenapa? Kata Rasulullah SAW ketika ada yang pertama katanya ada orang yang memuji fulan tersebut, orang yang masya Allah orang ini dia wajib dia masuk surga. Kemudian yang kedua apa? Dia celaka, nanti kata Rasulullah wajib dia masuk neraka. Ya, yang akan dihisab ini. Kenapa kata Rasulullah? Antum syuhada bil ardi. Engkau adalah saksi yang ada di dalam kampus. Kita saksi sebenarnya. Kita kan tahu si fulan bin fulan itu ini, si fulan bin fulan itu ini. Siapa yang bakal saksi? Kita yang masih hidup. Jadi kalau kita mati, yang hidup itu yang menjadi saksi bagi kita. Jadi itulah haruslah kata Rasulullah berbuat baik, terutama dengan tetangga kita. Tetangga kerabat kita
Biar apa? Biar jadi kita banyak ahli khair. Itulah ketika kita waktu meninggal kita ucapkan, walaupun kita tahu dia rumah mana pun kita ngomong isyhadu anna min ahli khair. Baiklah itu, ya. Tak usah kejelekan itu tidak usah sebut lagi baik. Jadilah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ngajar kepada kita. Karena kita ini saksi. Itulah kita ini saksi. Ada yang kita lakukan. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhal muslim syahida lahu arba' nafar." Berkhair kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kata Rasulullah, kalau orang yang meninggal banyak kan dibandingkan saksinya banyak itu bintang khair sudah minimal 4. Kalau orang itu 4 menyebut kebaik, ya insyaallah hari khair. Insyaallah termasuk orang yang baik. Maka sahabat tahu lagi ya Rasulullah kalau seandainya itu pun yang menyebut 3. Kata Rasulullah dia termasuk 3 juga termasuk hari khair. Sahabat bertanya lagi ya Rasulullah kalau 2. Kata Rasulullah min ahli khair. Nah, cuma sahabat tak tanya lagi kalau sikok mungkin sikok juga min ahli khair juga. Nah, tapi rahmat Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap siapa yang ngomong dua dia baik insyaallah min ahli khair. Nah, ini. Jadi itulah kalau kita seandainya begini dengan apa? Ada yang meninggal terakhir ketika ngomong maka sebut min ahli khair. Nah, kebanyakan kita ini sebenarnya ketika kita nak melaksanakan sholat, sebenarnya sebelum sholat itu kita ngomong dulu, bukan sesudah sholat. Ya kan? Kalau kita kan sesudah sholat kan, baru kita mengucapkan ini kalau seandainya ada salah apa sudah sholat. Nah, sebenarnya sebelum sholat. Sebelum sholat kita ucapkan minta maaf kalau seandainya begini, kalau seandainya ada buka turunlah di kemudian waktu itu sebelum sholat. Kenapa? Karena ketika setelah sholat sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Takut sholat begitu belum dapat pengampunan dari Allah. Jadi disunahkan. Ya kalau bisa sebelum sholat baru kita sholat. Nah setelah sholat disunahkan baru kita langsung mengucapkan isyhadu annahu atau min ahli khair 3 kali langsung dibawa disunahkan langsung. Tak perlu nak tunggu lagi setelah sholat langsung. Ini cepat. Ini ketika itu itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya saksikanlah. Kalau yang kita sudah tahu bulan yang ini sebutlah kebaikan ada. Kalau salah itu sebutkan kejelekan. Insyaallah dengan kita ucapkan kebaikannya Allah berikan orang tersebut ahli khair. Jangan kita buka masalah bulan ayat itu main ayat jangan. Sebutlah kebaikan. Itulah kalau umum itu kan. Ketika dia meninggal sebutkan kue, dia nak waktu nak balik, nak meninggal baiknya rajin sholat ibadah. Sebut kita baik, walaupun kita tahu apa hukumnya. Sebut kita. Kenapa? Antum syuhada fil ardi. Engkau adalah saksi yang ada di dalam kamu itu. Kita menjadi saksi. Kalau kita saksi kita baik. Kenapa? Dia itu memang jadi niat, mana kita namanya? Jadikan keringan bagi dia. Kita dah bisa nolong, itulah yang bisa kita tolong. Kalau kita perhatikan sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah ngomong katanya, aku dah reda kata Rasulullah daripada umatku termasuk aku. Rasulullah. Walaupun Rasulullah tahu umatnya itu mana tahu, tapi Rasulullah dah reda. Kalau baca Rasulullah itu umatnya itu masuk sungguh kan? Itu karena kasih sayangnya Rasulullah pada umatnya. Nah kita tidak bisa seperti itu. Minimal kita mengucapkan kebaikan atas diri orang yang telah meninggal. Walaupun kita tahu halnya, maka sebutlah kebaikannya.
Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di riwayat yang lain katanya mami muslim yamutu wa syahadu lahu arba fahlul minal qiran. Ya, kemudian dan tentang banyak dalam kita tidak qala wa qad qabiltu amil arahu bihi wa fadlahu laka. Sampai dikatakan katanya tidaklah seseorang muslim itu meninggal kemudian tidak ada kecuali apa katanya ya wasyhadu lahu arba ahli abiyat. Tidaklah dia meninggal kecuali ya dia diperhatikan dari ahlul bait 40 dari kanan, 40 dari kiri, 40 dari belakang, 40 dari ini. Kalau dia mengatakan mutahad, insyaallah tidak boleh. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan jangan sampai kita bila kita nakuti bila lagi hidup itu letak, kita meninggal, oh itu memang tak begitu tidak masuk surga kita takutnya. Ya, tidak termasuk ahlul khair bukan. Bukan jatuhnya itu tentang karena di sini disebutkan kan apa supaya syahadu lahu apa ahli bait kata Nabiyan bin jiran dari jiran kita. Jadi 40 daripada jiran kita dia tidak mengetahui kecuali kebaikan kita. Tidak mengetahui kejadian kita kecuali kebaikan yang kita dapatkan dari sini. Walaupun kita maha ngomong yang benar, tapi kita kalau sama keluarga sama kita baik. Tapi kalau bisa baik kalau ada jangan depan konflik itu sifat munafik ya. Tapi ialah dikatakan oleh Rasulullah SAW nanti jiran kita pas jiran belakang tengah pinggir itu mengucapkan itu masya Allah ahli khair, maka kita termasuk orang yang ahli khair. Jadi penting sekali ya menjaga daripada tetangga jiran banyak. Sampai kata Rasulullah SAW katanya sahabat itu mengatakan harus sampai katanya tentang tetangga ini katanya Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan jiran katanya seakan-akan jiran ini dapatkan warisan katanya. Saking takut seperti itu katanya. Saking Rasulullah menganjurkan kepada jiran tetangga apa-apa perhatikan. Seakan-akan katanya aku yakin katanya takutnya seperti tetangga itu dapat waris. Saking banyaknya keutamaan bagi jiran itu mendapatkan apa dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nyangkut daripada jiran. Nah, walhasil ada yang harus kita perhatikan ketika kita ada yang meninggal maka dianjurkan kita disunah takziah mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau mampu kita untuk memang ada bagian untuk mensolati sudah bagian untuk mensolati tapi kalau seandainya kita mampu untuk kita berikan kasar untuk peralatan untuk dia dibungkus kita juga akan Allah berikan kita berusaha. Sampai sekarang banyak adat-adat mereka tersebut meninggal datang ke rumah memang dia niatnya sedekahnya seperti itu tidak masalah ganjaran juga besar. Dan kemudian mensolati setelah mensolati maka mengikuti dalam dan menengok bagi orang yang dikuburkan kemudian selesai. Maka kita mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir ucapkanlah yang baik-baik bagi siapa? Bagi si mayit tersebut dan dia mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya. Karena kalau kita perhatikan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bagaimana yang diucapkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya ketika kita mengetahui wong yang ada di kubur itu subhanallah maka kita akan menangis saking dahsyat kubur itu setiap hari meminta pertolongan sama kita. Kenapa? Minta biar dia didoakan biar dia mendapatkan syafaat daripada doa yang kita berikan. Ya mungkin kan bekal kita mesti banyak. Kita kalau seandainya dia guna di dalam dunia tidak bawa bekal, maka habis kita. Miskin, udah datang bekal, datangnya awal kelapa kan apa, masa dulu gitu. Mesti banyak-banyak kan kita punya bekal. Kalau kita nak berangkat usaha
Begitu juga kita bakal hidup di dalam akhirat ini bekal itu perlu banyak. Karena di dalam akhirat ini lebih panjang waktu dibandingkan di dalam dunia. Kalau dunia mungkin kata kita hidup 100 tahun, kalau di akhirat mungkin lebih daripada 100 tahun. Nah, di antara 100 tahun tersebut banyak-banyak bekal. Nah, insyaAllah kita akan bahas tentang minggu yang akan datang, Ta'riful Ummatil Muhammadiyah bin Umul Barzah. Bagaimana keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW mengetahui tentang Umul Barzah, alam-alam barzah. Kalau umat-umat yang terdahulu tidak diberikan tahu oleh Nabi-Nabi karena belum pernah. Yang tahu ini siapa? Nabi kita Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad itu pernah diajak oleh malaikat Jibril sampai ke surga, sampai ke neraka, sampai sempat nanya ini kenapa, ini kenapa. Yang tahu siapa? Nabi kita Muhammad. Dan Nabi-Nabi yang lain tidak tahu. Itulah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad mengetahui tentang yaitu ta'riful yaumul barzah, yaitu hari-hari kebangkitan dan hari-hari kematian. Nah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita dan kita dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.